Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu ummati Muhammadin. Babu fadli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faqih Abu al-Layth as-Samarqandi haddatsana Abi rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Janah haddatsana Abu Sa'id al-Imam حدثنا نصير عن عباد بن كثير عن مقاتل بن سليمان رضي الله عنهم أن موسى عليه الصلاة والسلام قال sungguhnya Nabi Musa alaihissalam berkata, qala ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan humus syafi'una wal musyaffi'un. Kata Nabi Musa dalam alwahnya, alwah itu suhuf Nabi Musa. Ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Allah, inni ajidu fil alwah, aku temukan dalam suhufku ummatan, ada satu umat, humus syafi'un wal musyaffa'un, ada satu umat yang mereka meminta syafaat dan syafaat mereka diterima. Faj'alhum ummati, ya Allah, itu kalau kata kita itu umat siapa sih, hebat benar minta syafaat tapi dapat syafaat. Faj'alhum ummati, jadikan mereka umatku. Qala hum ummatu Muhammad, kata Allah itu umat Nabi Muhammad. Qala ya Rabbi ajidu fil alwahi ummatan kafaratu khotayahumus salawatul khams. Ya Rabbi, wahai Allah, aku juga temukan dalam suhufku, kata Nabi Musa, ada umat yang cara menebus dosa mereka itu cukup dengan sholat 5 waktu. Kata Nabi Musa, faj'alhum ummati, ya Allah, jadikan apa? Jadikan mereka umatku apa? Begitu kata Nabi Musa. Salat kita itu menjadi kafarat, menjadi penebus dosa-dosa. Dulu ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seorang wanita beli kurma, dan laki-laki ini penjual kurma. Kemudian dia nawar-nawar gitu, bang beli kurma. Kata laki-laki ini, kalau kurmanya yang pengen yang bagus-bagus di dalam. Akhirnya kalau kita jualan ada toko-toko gitu kan biasanya yang di dalam juga ada tuh. Lalu datang wanita ini ke dalam milih-milih kurma, dan terjadilah satu kondisi yang setan memang senang. Laki-laki ini kemudian mencumbu wanita itu, tapi tidak sampai kemudian berzina. Selesai melakukan itu menyesal dia. Diadukan perihalnya kepada, lengkapnya dalam Sahih Muslim bisa kita temukan. Dia ngadu kepada Abu Bakar, Tuan, saya melakukan dosa. Kata Abu Bakar, jangan kau ceritakan aibmu pada orang lain. Udah diem aja. Kalau punya dosa nggak usah cerita. Ini cerita punya dosa. Diadukan lagi kepada Umar, nggak sabar nih orang. Yang akhirnya diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya melakukan dosa. Wanita ini suaminya sedang melakukan jihad, sedang berjuang. Kemudian Rasulullah tentu menundukkan kepala, menetes air mata beliau kalau lihat umatnya kayak begini.
lalu terdiam ketika orang laki-laki ini meminta berikan hukuman kepada saya sesuai dengan Quran ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah diam, kemudian turun ayat. Kita temukan asbabun nuzul dari peristiwa ini dalam surah Hud ayat 114. Wa minal laili faqimis salata tarafayil nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayiat kadzalika dzikra lidzakirin. Dirikan salat, lakukan salat pada 2 tepi siang. Nih di pagi ini Pak. Kemudian zuhur sampai asar. Wa zulafa minal lail, maghrib sampai isya. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, yudhibnas sayiat, mampu menghilangkan keburukan, kesalahan. Lalu orang ini bertanya, ya Rasulullah, apa ayat ini turun khusus buat saya? Bukan, ayat ini diturunkan umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran fi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min dani syai'un. Saudara-saudara, bagaimana pendapat saudara-saudara kalau ada sungai di depan rumah kalian, dia mandi tiap hari 5 kali di situ? Apakah kotorannya masih ada? Kira-kira bersih enggak, kata Nabi begitu. Qalu la yabqa min dani syai'un ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kita mandi 5 kali di sungai itu dalam sehari semalam, kita bersih. Wa kadzalika shalawatul khamsu yamhullahu al-khataya. Begitupun salat. Salat membersihkan, menghapus kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Faj'alhum ummati, Allah jadikan mereka umatku. Ya Rabbi ajidu fil alwah, aku pun temukan dalam suhufku. Ummatan tuharatuhum bil ma' wat turab faj'alhum ummati. Nabi Musa bingung, ada umat itu cara bersucinya itu dengan air dan turab. Turab itu debu, tanah. Karena umat Nabi Musa itu kalau berwudu hanya dengan air. Enggak boleh tayamum. Dan ibadah harus di tempat ibadah, enggak boleh di tempat yang lain. Kalau kita ibadah bebas. Lagi di terminal ya di terminal, di pasar, lagi di jalan-jalan. Lagi mancing ya di empang gitu gelar sejadah, jadi udah. Ya enggak? Kalau lagi goes enggak bisa, karena kotor pakaiannya. Enggak bisa. Di mana aja jadi? Nabi Musa bingung. Bersuci umat Nabi Muhammad, kita ini hadirin itu boleh dengan air, dan kalau enggak ada air kita tayamum. Faj'alhum ummati, Allah jadikan mereka umatku. Hum ummatu Muhammad, itu umat Nabi Muhammad. Ya Rabbi ajidu fil alwah, ya Rabbi, aku juga temukan dalam suhufku ada satu ummatan idza hamma ahadun bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan wahidatan. Ada satu umat yang apabila mereka hamma itu berniat melakukan kebaikan tapi enggak jadi, besok ngaji bang, ngaji, dilalah hujan gede, ya hujan gede menghalangi dia pergi ngaji, maka tetap dicatat sebagai satu kebaikan. Belum ngaji udah dicatat. Kalau gitu saya niat aja Ustaz. Ya silakan. Mana Allah tahu. Niat mau berbuat baik Pak. Niat berbuat baik kalau jadi umat Nabi Muhammad itu enak. Niat berbuat baik doang dicatat. Wa idza amilaha kutibat lahu asyra amsalha ila 700 di'fin.
Tapi kalau mereka lakukan, jadi ngaji melakukan kebaikan, ditulis 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Jadiin mereka umatku ya Allah, kata Nabi Musa begitu. Ya Rabbi, ajidu fil alwah ummatan, aku temukan dalam suhufku ada umat yadkhulul jannata minhum sab'una alfan bighairi hisab. Ada satu umat yang masuk surga, di antara mereka masuk surga sab'una alfan, 70.000 masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk di 7.000 ini. 7.000 dikit, Pak. Ilok 7.000 loh, sedunia 7.000, coba. Apa namanya? 7.000. Kebahagiaan ya kita tuh, 7.000. Hitung dah. Ya, aku mah kebahagiaan Ramadan ini. Itu dalam hati. 70.000 tanpa hisab. ثم أوضحنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Aku wariskan Al-Quran kepada umat, kepada hambaku. Min ibadina, hamba-hamba yang kami pilih, kata Allah. Di antara mereka ada yang zalim li nafsi. Zalim li nafsi, kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Zalim li nafsi, mereka as-sabiqun bil khairat. Pertama, sabiqun bil khairat itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka jalankan ibadah, jalankan fardu, wa taraku al makruhat wal haramat. Mereka meninggalkan perkara yang haram dan makruh. Masuk surga tanpa hisab. Jalanin ibadah, ninggalin yang haram, jauhi yang makruh, ya, itu masuk surga tanpa hisab, kata Ibnu Abbas. Sedangkan muktasid, mereka orang-orang yang ibadah, menjalankan ibadah wajib, tapi juga melaksanakan perkara-perkara yang makruhat. Dalam kenyataan sehari-hari, ya ibadah rajin, sama dosa juga doyan. Muktasid, mereka masuk surga birahmatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu lagi, zalim li nafsih. Zalim li nafsih, banyakkan dosanya. Dan mereka masuk surga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu nabi, seorang rasul yang kata beliau, la arda wa wahidun min ummati. Ya Allah, ya apa kita kalau cerita nabi, aku tidak rela, tidak ridho umatku masuk neraka, satu saja umatku masuk neraka. Ada satu umat yang ditakdirkan masuk neraka, digiring sama malaikat. 2 orang malaikat menggiring itu umat. Begitu mau menuju neraka, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat, berhenti. Kata malaikat, hai Muhammad, kamu tidak dengar apa firman Allah? Malaikat kemudian memberikan itu. Malaikat itu tidak maksiat kepada Allah. Apa firman Allah tentang malaikat itu? At-Tahrim, yang kalau subuh kita baca tuh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu bengis, galak, enggak tedeng aling-aling, enggak ada urusan. Nabi sekalipun, tapi kata Allah, berhenti, dengerin apa kata Muhammad. Kata Allah begitu. Disamperin itu umat. Begitu disamperin itu umat malu. Ya Rasulullah, assalamualaikum.
Malu karena di dunia nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Begitu disamperin Rasulullah mau ditolongin, malu. Sama kayak kita, ada orang ada orang kita nggak pernah baik sama orang jahat banget, sama orang bengis banget, sama orang usil banget. Begitu kita sakit, nggak taunya dia duluan yang nengokin. Kan mestinya malu. Karakternya gitu. Kemudian Rasulullah nggak apa-apa umatku. Rasulullah kemudian mengeluarkan tangan, dan di tangan beliau ada cahaya. Kata umat ini, ya Rasulullah, apa itu? Wahai umatku, ini adalah sholawat yang dulu pernah kamu baca. Dulu kamu pernah baca, dan sholawat ini tercatat, dan sholawat ini insya Allah Rasulullah akan menjadi syafaat buatmu. Akhirnya orang ini gara-gara pernah baca sholawat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang kalah sama cacing. Kisah Nabi Yakub, Allah ngapain nyiptain cacing? Udah tahu cacing gak ada manfaatnya. Kira-kira begitu Nabi Yakub. Tuh cacing ngomong, ya Nabi Allah Yakub, jadi orang mah jangan lemes apa, begitu kira-kira. Punya mulut dijaga, jangan ngenyek, jangan menghina. Saya biar begini juga kalau siang itu baca tasbih 1000 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata cacing izin Allah. Terus kalau malam saya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali. Nabi Yakub bingung, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau mancing, tanya cacing, cacing, lu lagi tasbih apa lagi sholawat? Gitu. Jangan main ambil aja tuh buat mancing. Tanya dulu, siapa tahu dia lagi bertasbih. Kalau ngambilnya malam berarti dia lagi sholawat. Kalau ngambilnya siang berarti dia lagi tasbih. Ajak ngomong. Siapa tahu dia ngomong. Kalau dia ngomong bagaimana tuh? Jadi dah ampun Pak. Roman-romannya tobat kagak mancing-mancing lagi. Kira-kira begitu. Ya Rabbi, ajidu fil alwah ummatan hum khairal umam ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum ummati. Ya Allah, aku temukan dalam suhufku ada satu umat. Mereka khairal umam, umat yang terbaik. Kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Khairal umam. Hum ummatu Muhammad. Ya Rabbi ajidu fil alwa ummatan humul akhirun humus sabiqun yaumil qiyamah. Ada umat kata Nabi Musa, mereka diciptakan belakangan, tapi hari kiamat dibangkitkan duluan. Kita ini hadirin umat yang paling belakang, tapi hari kiamat dibangkitkan duluan. Tapi yang ditanya yang pertama kali bukan kita, bukan Rasulullah, bukan umat Rasulullah, tapi Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Nuh, wahai Nuh, sudahkah engkau sampaikan risalahku kepada umatmu? Sudah ya Allah. Lalu Allah konfirmasi kepada umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, hal balagha Nuh risalati? Apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? La wallahi ya Allah. Tidak pernah ya Allah, kata umat Nabi Nuh. Allah kemudian nanya lagi, wahai Nuh, bagaimana ini? Katanya udah disampaikan, tapi umatmu bilang belum. Sudah ya Allah. Hallaka min syahid? Kamu punya saksi? Naam, iya saya punya saksi. Man hum? Siapa mereka?
hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saksiku adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini jadi saksi kan. Saksi buat umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh kemudian bertanya, ya umat Muhammad, nahnul awwalun wa antumul akhirun. Nahnu awwalul umamu wa antum akhirul umam. Kami ini umat lebih dulu. Kalau bahasa kita, lu belum beranak, gua udah gede begitu. Wa antum akhirul umam, kalian ini umat yang terakhir. Fa kaifa tashhaduna alaina? Bagaimana kalian bisa bersaksi? Ditanya begitu, Pak. Begitu ditanya, umat Nabi Muhammad di kita nih mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkau datangkan kepada kami seorang Nabi dan Rasul, maksudnya Nabi Muhammad. Wa anzala fihil kitab, dan Kau turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Wa fihi khabaru ma qablana, dan dalam Al-Quran itu berita umat-umat terdahulu, termasuk umat Nabi Nuh. Umat-umat Nabi Musa, semua Nabi. Dan Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa. Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi yang paling banyak disebut adalah Nabi Musa. Kita buka Quran, ceritanya udah Nabi Musa. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atatakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Proses dialog dengan Bani Israel ini Nabi Musa. Bani Israel kan terkenal dengan nanya mulu. Orang kalau nanya mulu, lu kayak Bani Israel nanya mulu gitu. Berarti kalau ada orang nanya mulu, kok lu nanya mulu kayak Bani Israel. Bani Israel nanya mulu. Suruh sapi. Sapinya bagaimana wahai Musa, wahai Nabi Allah Musa? Sapinya, sapi yang kagak tua, kagak muda, ya. Kagak tua, kagak enggak muda. Warnanya bagaimana? Sofro, tasurun nadirin, warnanya kuning keemasan. Orang kalau ngelihat senang. Tasurun nadirin, tasuru an nadirin, orang-orang yang lihat tuh senang. Terus sapinya